yang sudah ada di ruang Zoom pagi ini. Sebelum dimulai, mari kita terlebih dahulu bersama-sama mengaturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya, dalam acara webinar Metaverse 101, Tren, Peluang, dan Implementasi bagi Masyarakat yang dilaksanakan pada hari ini, ya tepatnya pada tanggal 22 Februari 2025. Diharapkan peserta dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal dan aktif ya, agar ilmunya nanti dapat kita pergunakan atau dimanfaatkan ke depannya secara maksimal pula ya. Eh, Kemudian saya juga akan mengingatkan ya, terkait pelaksanaan webinar ini. Webinar ini kurang lebih akan apa namanya pemateri ya, nanti akan disampaikan oleh Bapak Budi Arifitama. Itu akan berlangsung sekitar 15 sampai 20 menit ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk absensi ya, biasanya ini yang menjadi pertanyaan ya, ini akan diberikan di akhir apa namanya webinar nanti. Jadi fokuskan dulu untuk mengikuti webinar ini. Jika ada pertanyaan, disimpan dulu. Nanti ada sesi untuk pertanyaannya, baru kita akan buka ya. Eh, jadi untuk kegiatan hari ini kita akan bersama dengan pemateri yang luar biasa tentunya ya, dengan Bapak Budi Arifitama. Sebelumnya saya akan membaca profil singkat beliau ya, sebagai narasumber pada pagi hari ini. Eh, Nama beliau adalah Bapak Budi Arifitama, STMMSI, PhD. Eh, Beliau adalah peneliti sekaligus dosen dengan karya dan pengalamannya ya, di bidang ya khususnya augmented reality, virtual reality, mixed reality, human computer interaction. Untuk education beliau untuk S1-nya dan S2 menyelesaikan di Universitas Gunadarma, dan telah menyelesaikan PhD beliau ya di Asia A University di Malaysia. Beliau juga aktif ya sebagai apa namanya reviewer ya di beberapa jurnal nasional pun internasional ya. Dan apa namanya sebelumnya juga beliau sudah mendapatkan banyak grant ya, riset ya di bidang yang telah saya sebutkan sebelumnya ya, khususnya di augmented reality ya, virtual reality, dan mixed reality. Eh, Baik, tanpa berlama-lama ya, mungkin kita akan langsung ke materinya ya. Saya rasa teman-teman di sini sudah penasaran dengan apa namanya topik yang akan dibahas hari ini ya, pagi ini. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Budi Arifitama untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih atas sambutannya dari Pak Ade Syaputra, selaku moderator kita di pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta ya yang telah hadir di acara webinar Metaverse 101. Saya rasa dan saya pikir juga rekan-rekan yang telah join di acara hari ini adalah teman-teman yang mungkin sudah sedikit ini ya, sedikit mengetahui tentang perihal metaverse atau pernah bersinggungan dengan teknologi ini. Jadi saya pikir beberapa di sini mungkin ada yang sudah mengetahui teknologi ini, tapi juga mungkin ada yang baru kenal gitu ya. Jadi materi hari ini yang saya coba bawakan adalah materi yang sebenarnya sifatnya masih intro, introduction, sama juga kita lihat kurang lebih peluang-peluang apa saja sih sebenarnya yang bisa kita kembangkan dan kita terapkan di Indonesia khususnya materi-materi tentang teknologi metaverse. Oke, baik tanpa berlama-lama saya akan langsung share screen tentang materi saya. Share. Dan terlebih dahulu. Oke, oke baik.
Oke ya, sudah terlihat ya harusnya ya poin apa PPT dari saya. Oke, jadi materi hari ini kita akan bahas tentang metaverse ya. Itu tentang bagaimana tren dari teknologi metaverse ini, peluang serta implementasi di masyarakat. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Budi Arifitama. Sudah diperkenalkan ya oleh Pak Ade, jadi saya tidak akan pada diri saya. Pun juga sebenarnya bisa mencari tahu profil-profil saya ada di internet, ada di LinkedIn juga ada di di Prodi juga ada. Jadi gue silakan kalau pengen tahu profil saya bisa di search, ada di internet. Saya pikir teman-teman bisa, rekan-rekan di sini bisa mencari ya jatuhnya siapa saya dan apa yang menjadi riset-riset saya, sehingga mungkin teman-teman di sini mungkin yang penasaran apa sih riset-riset dari Pak Budi Arif Tama ini, bisa dicari lebih lanjut lagi. Nah, ini yang kita akan coba kupas kurang lebihnya secara kurang lebih 20-30 menit ya di awal ini, yaitu uh, saya akan memberikan introduction sedikit tentang teknologi metaverse itu seperti apa agar persepsi kita sama, gitu ya. Kadang ini istilah-istilah yang baru, kadang-kadang kadang suka membingungkan. Metaverse ini apa sih? Augmented reality ini apa sih? Gitu kan, virtual reality itu apa sih? Kok dalam waktu yang singkat ini kok tiba-tiba kok ada istilah-istilah yang baru-baru ini gitu kan ya. Nah, ini saya akan sedikit intro, kita akan posisikan di mana sih ini metaverse. Oke. Kemudian saya juga akan men-share juga tentang sejarah perkembangan daripada metaverse menjadi seperti apa, dan teknologi yang akan dipakai di dalam metaverse itu seperti apa juga. Kemudian saya juga akan menjelaskan jenis-jenis aplikasi pada metaverse itu seperti apa dan trennya kira-kira di Indonesia itu, dan peluangnya apa sih yang bisa dilakukan di metaverse ini. Ya, karena saya pikir di metaverse ini menjadi hal yang sangat menarik ya di era gempuran AI ya, yang saat ini lagi di mana-mana nih, gitu ya, seperti itu. Bukan berarti metaverse atau teknologi multimedia tidak memakai AI, justru AI ini yang membantu mengembangkan daripada teknologi multimedia ini. Nah, nanti kita akan lihat porsi AI itu di metaverse itu atau di teknologi multimedia itu di bagian mananya, ya. Oke, lalu yang di akhir saya akan sedikit demokan kira-kira Metaverse Gallery yang uh, sebenarnya kita buat ini iseng ya, gitu ya, seperti itu, iseng di Prodi TI, karena balik lagi saya tidak memposisikan diri saya sebagai pakar, walaupun saya lebih banyak ke situ, ya, tapi saya lebih memposisikan sebagai entusias, gitu ya. Jadi ibaratnya saya bekerja, memang pekerjaan saya sebagai dosen dan sebagai periset untuk bidang ini, tapi riset ini buat saya sebagai hobi, gitu ya. Ketika itu saya jadi sebagai hobi, jatuhnya iseng-iseng pasti akan apa dilakukan gitu sama kita gitu kan ya. Oke, kita masuk ke yang introduction pertama, yaitu adalah metaverse. Jadi seperti yang ada di depan layar Bapak Ibu, katakan semua di sini. Jadi metaverse ini adalah satu konsep, yaitu di sini ada satu kuncinya adalah saya highlight, itu adalah berbagi. Ya. Jadi konsepnya adalah seperti ini, metaverse atau meta universe gitu ya. Artinya kita ingin mereplikasikan kegiatan kita yang ada di dunia real ini ke dalam virtual. Apa saja yang bisa kita lakukan? Apa saja yang ada di dunia real ini, kita ketika contohnya adalah misalnya kita mau melakukan konversasi, berbicara dengan orang, bermain gitu ya, berjualan. Nah, kurang lebih itu konsepnya. Jadi konsep yang ada di dunia real ini coba di-enhance atau dimasukkan ke dalam dunia virtual. Nah, makanya di sini disebutnya adalah metaverse ini adalah suatu konsep berbagi secara online atau virtual space. Ya, jadi konsepnya adalah mungkin ini bukan teori yang baru, tapi ini berdasarkan perkembangan-perkembangan yang ada sejak dahulu sebenarnya. Kalau rekan-rekan di sini familiar dengan yang namanya game online atau MMORPG gitu ya, zaman dulu itu kan ada seperti itu kayak Ragnarok dan lain-lain, itu sebenarnya diambil daripada konsep seperti itu. Cuman bedanya kalau kayak misalnya MMORPG yang zaman dulu itu yang Ragnarok online dan lain-lain itu lebih sebatas ke game aja. Nah, kalau dalam metaverse itu nanti setiap orang yang punya akun itu bisa membuat virtual space-nya masing-masing.
Nah, dari setiap virtual space-nya masing-masing itu mereka bisa membuat sesuai dengan keinginan mereka. Kayak misalnya gini, contohnya ya, uh, di dalam satu server ada mungkin jangan contohnya jangan yang ini deh. Mungkin di satu wilayah itu ada banyak rumah. Di dalam satu rumah itu beda-beda. Ada yang rumahnya itu dibuat untuk entertainment, sebelah rumahnya dipakai untuk jualan, sebelahnya dipakai untuk meeting, ruang kantor. Nah, itu contohnya seperti itu sebenarnya. Secara konkretnya seperti itu dari virtual space. Sehingga setiap orang itu bisa membuat dan memiliki space masing-masing di dalam ruang virtual tersebut. Dan orang-orang ya kalau kita undang masuk ke dalam space kita, itu kita bisa berinteraksi dan bisa ngobrol, bisa jualan, bisa melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan di dalam space tersebut. Nah, konsep daripada metaverse itu sebenarnya seperti itu. Gitu ya. Nah, diwakili oleh siapa? Diwakili oleh dengan menggunakan yang disebut dengan avatar. Gitu ya, avatar. Jadi avatar itu adalah ibaratnya profilnya kita, tiga dimensinya kita yang menjadi karakter kita yang masuk ke dalam dunia virtual tersebut dan karakter tersebut bisa melakukan interaksi keliling di dalam ruang space yang kita buat. Gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah metaverse itu digunakan untuk berbagai keperluan seperti sosial media, online gaming, dunia pendidikan dan gitu ya. Jadi ibaratnya seperti yang tadi saya bilang. Jadi metaverse ini sebenarnya kita mencoba untuk meng-create mereplikasi dunia real kita yang sehari-hari ini yang kita laksanakan yang kita jalani ini kita masuk ke dalam dunia virtual. Di mana dunia virtual itu seakan-akan kita punya second life di situ. Gitu ya. Seakan-akan seolah-olah kita punya second life. Nah, bagaimana dengan sejarah perkembangan metaverse? Ya, seperti perihal teknologi ya. Jadi suatu teknologi ini sebenarnya kalau kita berbicara secara istilah, istilah ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, ibaratnya dari tahun 90 gitu ya. Sama seperti beberapa teknologi-teknologi yang lain gitu kayak misalnya teknologi mobil listrik katakanlah seperti itu. Mobil listrik kan sebenarnya istilah mobil listrik itu sudah ada dari tahun 1960-an gitu kan secara idenya gitu kan. Cuman baru bisa direalisasikan di tahun-tahun 2000-an gitu kan ibaratnya. Sama seperti istilah metaverse. Metaverse ini sebenarnya istilahnya sudah ada dan dikenal dan sudah coba diidekan itu dikonsepkan pada tahun 92 itu oleh Neil Stephenson itu adalah seorang penulis fiksi ya jatuhnya seperti itu. Dia pertama kali mendeskripsikan bahwa metaverse itu adalah ruang 3D virtual. Nah, ini bukan hal yang tidak lazim untuk ukuran teknologi karena teknologi berkembang itu sesuai dengan ide dan konsep terlebih dahulu. Nah, mungkin idenya itu bisa sekarang baru bisa diimplementasikan mungkin 20 tahun mendatang. Nah, seperti itu. Nah, pada tahun 2022 mulailah metaverse itu muncul, digunakan secara luas oleh masyarakat dengan berbagai platform seperti augmented reality, virtual reality, dan immersive technology. Ya, jadi sebenarnya metaverse ini adalah istilah-istilah populer saja sebenarnya. Jadi teman-teman nanti rekan-rekan di sini para peserta mungkin biar nggak bingung sebenarnya kok ada sih apa sih bedanya metaverse, apa sih bedanya immersive technologies, apa sih bedanya AR sama VR. Sebenarnya ini hanya istilah-istilah saja yang lebih populer saja. Ya, kayak misalnya gini, mungkin teman-teman di sini udah pasti pernah pakai di Instagram, contohnya ya, Instagram Anda pakai filter di Instagram, ya, yang macam-macam tuh, yang Anda bisa berubah jadi naga, gitu kan, terus bisa main game di situ juga, ya kan, yang pakai filter, gitu kan ya. Kalau kita secara bahasa populernya itu kan filter ya, yang dikenal oleh banyak masyarakat. Tapi yang nggak tahu adalah filter itu sebenarnya dia pakai teknologi yang disebut dengan augmented reality. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan sebenarnya sih metaverse, filter dan lain-lain itu hanya istilah populer saja. Tapi secara teknologi sebenarnya memakai teknologi seperti ini. Augmented reality, virtual reality sama yang disebut dengan immersive technologies. Kalau di disiplin bidang ilmunya saya yaitu di informatika, sebenarnya metaverse ini lebih dikenal dengan yang disebut dengan immersive technologies atau teknologi imersif ketimbang metaverse. Tapi kalau populernya dikenal sama semua orang itu lebih tepatnya orang lebih familiar dengan metaverse. Itu aja sih sebenarnya. Oke.
Nah, ini sedikit ya sejarah perkembangan daripada metaverse. Jadi tidak terlepas dengan yang namanya web, ya gitu ya. Tim Berners mencetuskan web pada tahun 89. Lalu tahun 92 Neil Stephenson tadi ya, sudah saya sempat sedikit singgung bahwa mengenalkan istilah gitu dari metaverse itu sendiri seperti apa. Lalu udah 2006 nih mulai nih. Sebenarnya nggak Roblox sih. Saya cuma ngasih uh, contoh Roblox karena saya pikir relatif ya untuk yang Gen Z, milenial Gen Z dan ke bawah ini pasti kenal yang namanya Roblox. Jadi Roblox ini awalnya tahun 2006 itu dipakai itu untuk game online aja sebenarnya jatuhnya. Di situ cuman bisa main game lalu bercengkerama dengan sesama pemain dah itu aja. Tapi secara berkembang ternyata Roblox ini sebenarnya cikal bakalnya dari permainan online yang mengandung konsep metaverse. Karena setiap orang yang membuat akun di Roblox itu bisa menjadi kreator daripada Roblox itu sendiri dan dia bisa membuat dunia dia sendiri. Dan orang-orang yang memiliki akun dari Roblox itu bisa diundang untuk masuk ke dalam game yang sudah dibuat di dalam Roblox itu dan dia bisa berinteraksi, bisa ngomong, bisa bisa jualan item juga. Konsepnya kan seperti itu. Bagi yang teman-teman yang familiar dengan game-game online zaman dulu itu kan sama seperti itu ya, gimana jualan item dan seperti itu. Walaupun kalau zaman dulu kan itu adalah itu tidak resmi ya jatuhnya seperti itu. Jadi jualannya itu jualan itemnya itu tidak resmi, cuman berdasarkan transaksi aja. Kalau sekarang resmi bisa ada yang dihandle di dalamnya. Nah, pada tahun 2009 itu Bitcoin mulai diperkenalkan di dunia. Jadi jangan salah bahwa apakah metaverse pakai pakai teknologi Bitcoin sih pakai. Secara logiknya pakai. Uh, Walaupun ini lebih ke teknologi finansial ya, financial technologies yang lebih pakai saat ini ya, apa uang dan lain-lain dan transaksi. Tapi kalau metaverse pakai perihalnya dalam hal ini space. Jadi Bitcoin itu kan sebenarnya kalau misalnya kita kita logikkan gitu kan, itu ibaratnya kamu punya satu blok, saya punya satu blok gitu kan, terus blok sebelahnya lagi. Nah itu blok-bloknya itu ibaratnya dipakai untuk dunianya, space-nya. Kayak misalnya nih, saya punya satu space gitu kan ya. Isinya space-nya itu adalah tentang galeri rumah saya. Lalu katakanlah Pak Ade Saputra punya space sendiri, dia mau space untuk permainan online. Ya udah berarti dua blok ini saling berdekatan satu sama lainnya gitu kan ya. Dan saya bisa ngunjungin blognya Pak Ade bisa ngunjungin blognya saya kalau saya kasih akses. Nah, konsepnya seperti itu. Sama dengan Bitcoin. Bitcoin kan kayak gitu kan sebenarnya. Dia pakai teknologi blockchain gitu kan ya. Blockchain kan seperti itu. Dan masing-masing punya space-nya untuk bisa connect. Sehabis itu tahun 2014 itu Facebook ya mulai mengembangkan perangkat hardware. Sebenarnya nggak cuma Facebook aja, ada berbagai perusahaan yang mulai ngembangin perangkat hardware-nya seperti Oculus, HTC dan lain-lain. Khususnya untuk perangkat yang virtual, untuk yang VR ya seperti itu. Ya kalau kalian familiar dengan yang perangkat-perangkat yang ada, dan sekarang di mall-mall juga ada banyak kan ya yang perangkat VR ya, yang ibaratnya pakai kacamata gitu kan ya. Terus kita bisa seolah-olah masuk ke dunia tersebut ya. Lalu 2016 muncul deh Pokemon Go. Pokemon Go ini adalah satu permainan yang pakai teknologi augmented reality. Ya. Makanya ketika kita membahas metaverse itu tidak akan uh, apa tidak akan lepas dengan yang disebut dengan teknologi VR ataupun augmented reality. Karena AR sama VR itu adalah bagian daripada metaverse itu atau immersive technology yang saya bilang. Oke, dan tahun 2021 Facebook mengganti nama menjadi Meta ya. Tidak, istilah setelah Metaverse itu visionernya daripada Mark Zuckerberg itu untuk itu sebenarnya. Dia mengubah Meta karena dia mau memperkenalkan kembali istilah Metaverse. Dan saya pikir sekarang cukup sukses ya dalam arti gini. Kalau kita bicara Metaverse gitu kan pasti orang-orang akan ngikat yang namanya Meta. Oke, nah ini kurang lebih prospek daripada metaverse di Indonesia khususnya. Jadi tunggu saya akan geser sini supaya takutnya nggak bisa kelihatan. Jadi ini ada riset daripada Weir Group tahun 2022. Ya, ini riset. Weir Group ini sebenarnya adalah satu perusahaan global, tapi di Indonesia sendiri punya ya cabangnya.
Wear Indonesia jatuhnya. Dia bergerak di bidang AR sama VR ya. Produk-produknya udah banyak ya, saya sempat lihat, saya cek juga di Taman Safari dan lain-lain itu kerjain ini. Dia melakukan riset untuk ini mengetahui sebenarnya seberapa sih besar pengguna user di metaverse ini di Indonesia gitu kan. Hasil risetnya adalah mengatakan bahwa 69,35% itu menyatakan bahwa pemuda Indonesia itu menunjukkan sikap positif terhadap metaverse. Ya, jadi artinya lumayan ya dari total sekian banyak ratusan ribu juta mungkin ya pemuda di Indonesia kisaran mungkin 20 sampai 30 itu aware tentang teknologi dan sikapnya positif sama teknologi. Nah, 65% juga menyatakan bahwa mau mengeluarkan uang untuk investasi perangkat. Nah, perangkat ini jangan teman-teman katakanlah yang memang pengen terlibat di dunia ini, metaverse ini, jangan melihat yang mahal-mahal, karena perangkat itu dibagi menjadi 3 tier. Tier yang pertama itu adalah yang mahal, yang ibaratnya 20 juta ke atas, itu keren banget. Itu biasanya Oculus, HTC, dan lain-lain. Yang menengah itu sudah cukup oke. Jadi ibaratnya ada beberapa perangkat-perangkat yang tidak terlalu mahal, tapi memang punya keterbatasannya sendiri, tapi cukup oke lah untuk bisa imersif. Sama yang paling murah, murah itu ada yang mungkin yang teman-teman bisa lihat jualan di mall-mall, itu ada yang bentuknya cangkang aja itu. Nah, itu definisi yang paling teringan gitu ya. Harganya nggak mahal, tapi setidaknya kalau baru masuk ke dunia ini gitu ya, ke dunia metaverse ini, mau coba-coba aja, belilah yang murah-murah aja dulu nggak apa-apa. Ya kalau yang 20 jutaan itu, waduh, nanti kalau misalnya emang suka banget, barulah silakan. Oke, nah yang terakhir adalah 62% menyatakan bahwa responden yang ikutin survei ini adalah memiliki minat untuk memiliki perangkat. Jadi artinya apa? Jadi artinya bahwa sebenarnya secara kesiapan untuk generasi muda Indonesia itu sudah siap sebenarnya untuk memakai teknologi. Tapi berdasarkan observasi saya dari beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu sampai sekarang, the problem is teknologi ini butuh untuk ditingkatkan level awareness-nya, ya khususnya kepada pemuda-pemuda ini, gitu ya, agar supaya mereka paham bahwa ada beberapa teknologi yang biasa mereka pakai, katakanlah smartphone yang biasa mereka pakai game itu, oke, tapi metaverse ini menarik loh untuk dicoba, untuk dikembangkan. Nah ini level awareness-nya ini yang di Indonesia khususnya masih belum cukup. Nah ini butuh sekali peran-peran daripada kita semua, ya. Khususnya saya pendidik, udah pasti dari guru SMA, SMP, SD sampai perguruan tinggi untuk bisa memberikan awareness-nya, meningkatkan awareness-nya ini. Karena kalau dari level kesiapan mereka sudah siap sebenarnya, no problem. But the problem is mereka tidak punya ruang untuk dapat chance menggunakan itu. Nah, oke, next. Nah, teknologi apa yang digunakan di Metaverse? Ada kurang lebihnya 4 teknologi ini, yaitu blockchain, augmented reality, virtual reality, dengan AI. Nah, mungkin tadi sudah saya sedikit singgung tentang blockchain ya. Jadi kalau di Metaverse ini untuk blockchain itu jatuhnya seperti blok-blok seperti ini, ya. Jadi teknologi blockchain ini diterapkan pada Metaverse dalam hal desentralisasi network dari tiap dunia virtual yang dibuat oleh pengguna. Secara konsep seperti ini. Teman-teman pasti kenal yang namanya server. Ibaratnya ada satu server, itu ada banyak penggunanya. Gitu. Tadi istilahnya yang space-space. Setiap pengguna itu punya space sendiri, punya ruangan sendiri. Jadi misalnya kalau konsepnya kayak rumah, gitu ya, saya punya rumah sendiri, Pak Ade punya rumah sendiri, Anda punya rumah sendiri. Di dalam satu server, satu dunia. Di dalam rumahnya saya bisa mengembangkan, oke, dalam rumah saya pengen ngebuat galeri. Di rumahnya Pak Ade mungkin bisa mengembangkan game. Di rumah Anda bisa jualan aset-aset. Nah gitu. Jadi beda-beda. Tapi masih di dalam satu dunia atau di dalam satu server. Nah itu makanya disebutnya seperti ini, bentuknya kayak gini, blockchain and metaverse. Lihat nih ya, satu dunia masih sama tapi punya blok-blok sendiri, makanya blockchain. Saling terhubung, blok yang saling terhubung.
terhubung satu dengan yang lain, dengan dunia yang lain. Nanti saya di akhir saya akan contohkan yang punya prodi yang pakai blockchain itu seperti apa sih ibaratnya. Nah, kita bisa lihat bareng-bareng. Oke, AR teknologi ini tergantung ya kita mau ngembanginnya seperti apa. Tapi kalau seandainya Anda mengembangkan AR, itu sebenarnya Anda sudah mengembangkan sebagian besar daripada yang ada di dalam metaverse. So, Anda mengembangkan AR, sebenarnya Anda sudah masuk di dalam satu part yang ada di metaverse. Nah, AR itu apa sih? Ya, AR sebenarnya sih augmented reality seperti yang teman-teman sempat mungkin pernah lihat. Itu contohnya ya ini, ibaratnya kita ingin menampil AR, teknologi AR itu sebenarnya menciptakan ilusi optik. Ya, ilusi optik itu yang ibaratnya benda virtual yang ada di dunia tidak nyata itu menjadi seolah-olah nyata di kehadiran kita. Jadi ibaratnya contoh misalnya saya mau menampilkan objek tiga dimensi diamond gitu ya, diamond. Diamondnya nggak ada, tapi berarti dengan menggunakan augmented reality pakai smartphone, seolah-olah diamondnya itu ada di depan kita. Nah, sama seperti yang konsep yang ada di gambar ini, ibaratnya kita bisa menampilkan sofa, kita bisa menampilkan meja, seolah-olah ada di ruangan tersebut. Nah, ini konsep AR ini, teknologi AR ini banyak banget dipakai di berbagai industri yang sifatnya perabotan atau jatuhnya kalau di desain produk itu industri apa ya jadi fashion ya no not fashion tapi interior design ya interior design itu pakai udah mulai beberapa coba untuk memakai teknologi ini karena jatuhnya daripada mereka ngebuat langsung showcases gitu kan susah ya untuk ngangkut-ngangkutnya mereka pakai AR untuk ngasih lihat ke pengunjung bahwa oke ini loh kurang lebih seperti ini produknya nah gitu ya. Nah kalau untuk VR itu kebalikan daripada AR. Kalau AR itu kita mencoba menampilkan objek virtual ke dunia nyata, kalau VR itu kebalikan. Kita yang menjadi user masuk ke dalam dunia virtual. Seolah-olah kita masuk ke dunia virtual. Ini contohnya nih ada pengguna user gitu ya, dia pakai headset gitu kan ya, pakai controller juga dan di sini bisa terlihat dia masuk ke dalam dunia virtualnya seolah-olah. Oke. Oke, AI-nya di mana? Nah, AI-nya itu untuk di metaverse itu bisa dipakai untuk avatar penggunanya. Jadi ibaratnya sebagai karakter yang kita virtualnya kita, karakter kita. Lalu digital human-nya di situ. Language processing ini seperti ini ya. Sama aja ya kayak chatbot ya, sama kayak chatbot ya. Lalu dipakai untuk NPC-nya ya. Jadi NPC-nya ada non playable karakter. Jadi ibaratnya sebagai pemandu kita di dalam dunia virtualnya itu dia berinteraksi dengan kita. Nah, itu NPC-nya. AI-nya di situ. Jadi kalau teman-teman mau ngembangin AI di dalam metaverse atau di augmented reality atau di virtual reality itu saya sangat menyarankan Anda mengembangkan dari sisi NPC atau avatarnya. Nah, atau kita bisa istilahkan gini, chatbot yang Anda biasa pakai entah itu di Shopee gitu ya atau di mana ya di beberapa aplikasi layanan kesehatan atau di itu kan kadang ada kan tuh layanan kesehatan terus kita ketik apa keluhannya terus nanti dijawab yang jawab bukan dokter tapi chatbot di situ. Nah, chatbot ini sebenarnya bisa dikembangin untuk yang NPC-nya. Nah, NPC-nya ini bisa disebutnya dengan riset-risetnya di language processing. Gitu. Nanti risetnya adalah AI dengan menggunakan tema metaverse. Gitu. Oke, nah kurang lebih kira-kira apa sih jenis-jenis implementasi di dalam dunia metaverse? Nah ini kurang lebih di khususnya ya. Ini kenapa saya batasi 4 ini? Sebenarnya lebih dari ini ya, karena saya mau mencoba mempersingkat ya penjelasan saya. Karena saya coba untuk juga lihat kira-kira peluang apa sih yang bisa dikembangkan metaverse di Indonesia khususnya. Gitu ya. 4 ini yang paling paling dahsyat menurut saya, yang masih relevan dan masyarakatnya saya pikir sudah mulai siap. Yang pertama di dunia pendidikan. Pendidikan adalah salah satu penyumbang yang riset-riset paling terbanyak ya khususnya untuk yang tema-tema seperti metaverse. Real estate yang kedua, ketiga pariwisata sama yang tentunya yang tanpa kita sadari pasti gaming ya. Game itu adalah yang paling terbesar.
Nah, di dalam dunia pendidikan itu untuk apa sih sebenarnya? Contoh, ibaratnya kalau misalnya teman-teman ini sempat kita coba di trilogi juga pada waktu itu pas waktu COVID gitu kan ya, sempat nyoba kita bikin space pengajaran mini gitu ya dengan beberapa sampel ya jatuhnya. Cukup menarik sih sebenarnya, cuman memang balik lagi butuh level awareness kepada peserta didiknya juga bahwa untuk yang terbiasa. Tapi semakin mereka terbiasa, semakin oke. Jadi ibaratnya kita mereplikasi yang tadinya kita ngajarnya lewat tatap muka, ini kita lewat aplikasi virtual seperti ini. Itu lucu itu sebenarnya. Untuk satu dua pertemuan untuk merasakan sensasinya itu lumayan oke menurut saya. Ya, menurut saya ya jadi seperti itu. Tapi kalau untuk jangka waktu panjang ini belum dilakukan risetnya. Jadi buat teman-teman pendidikan gitu ya mungkin uh, punya apa ya ibaratnya keinginan untuk meneliti di bidang ini, silakan cobalah penelitian-penelitian yang berhubung dengan tindakan kelas, gitu kan ya, yang di situ ada siswa-siswanya dan cobalah riset-riset atau melakukan penelitian yang meneliti tentang kalau ini dipakai jangka panjang itu nanti kayak gimana sih? Apakah siswanya akan bosen kah? Nah, gitu kan. Kalau untuk satu dua kali saya pernah melakukan riset ini, mereka tidak bosen. Tapi gimana kalau dengan jangka waktu yang lama? Nah, itu just an idea yang bisa dilakukan. Pendidikan ada banyak, aplikasinya ada banyak, silakan aja. Kan ibaratnya ini hanya media aja. Kalau yang ini jatuhnya bisa dipakai untuk meeting dan lain-lain. Oke, kalau untuk real estate seperti apa? Nah, untuk metaverse ini, jadi kita bisa bikin dunia apa rumahnya dulu, 3D-nya dulu. Kita masukin 3D-nya itu bentuk rumahnya itu ke dalam ruang space kita. Lalu kita bisa kalau misalnya ada pengunjung, si pengunjung tersebut bisa muterin apa bentuk daripada rumahnya tersebut secara virtual dan bisa komunikasi langsung dengan avatar oleh penjualnya atau salesnya. Ini kan menarik ya, itu bisa dilakukan juga. Oke, kalau untuk pariwisata ini banyak juga ya. Ini contohnya Bali, ada pakai ini, ada beberapa kampus yang mengembangkan metaverse untuk pariwisata gitu kan ya. Jadi ibaratnya ada satu titik pariwisata lalu direplikasi 3D-nya. Wah Pak, berarti kalau metaverse ini nggak bisa cuma satu disiplin aja. Ya, jujur ya, metaverse yang bersinggungan dengan immersive technology itu nanti ada bagian-bagiannya. Ada bagian yang lebih fokus anak IT yang ngerjain, ada yang lebih fokus anak desain yang ngerjain, ada juga yang bagian khusus anak pendidikan yang ngerjain. Jadi nggak bisa ini cuma satu disiplin ilmu aja. Kayak misalnya orang IT, kayak saya. Saya bisa nggak ngebuat aplikasi dan lain-lainnya? Bisa. Tapi apa yang kelemahan dari saya? Kelemahan dari saya mungkin adalah ngebuat aset 3D dan lain-lainnya. Karena saya nggak punya kemampuan ilmu di situ. Nah, siapa yang bisa buat? Anak desain. Nah, ngerti ya maksud saya ya? Artinya ini bukanlah produk yang bisa langsung dikerjain sendirian. Tapi ini harus ada timnya mengerjakan. Kalau memang mau membuat produk yang serius. Kalau cuma mau belajar aja, lalu ngebuat aja, bisa sih. Banyak hal ya, banyak cara untuk bisa kita membuat. Tapi kalau kita mau buat produk yang serius, ini harus harus saling bekerja sama, gitu ya. Nah, untuk metaverse game ini contoh aja ini pakai Roblox. Roblox adalah salah satu ya yang bisa disebut metaverse awal ya. Nah, bicara dengan peluang implementasi metaverse di Indonesia, ini kurang lebihnya untuk saya bagi beberapa bagian ya. Untuk di dunia pendidikan itu bisa sebagai alternatif bahan ajar ke siswa. Jadi bagi teman-teman yang orang pendidikan ini bisa menjadi alternatif. Jadi ibaratnya yang biasanya pakai buku, yang biasanya pakai web, yang biasa pakai aplikasi biasa, pakai metaverse lah, ajarinlah ke siswanya. Tapi untuk metaverse ini saya pikir yang paling cocok untuk bisa pakai itu adalah anak-anak mungkin SD kelas 4 atau kelas 5 kali ya. Tapi saya nggak aware ya sama kurikulum pendidikan menengah ya, ke bawah SD dasar sama menengah ya. Karena saya bukan di dunianya pendidikan, jadi saya cuma asal aja nih ya. Nanti mungkin teman-teman yang pendidikan lebih 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 bisa paham untuk hal ini. Tapi kalau saya secara observasi aja sebenarnya untuk anak-anak kelas 4 4 ya mungkin ya ke atas itu udah bisa sebenarnya sih pakai ini. Nah, untuk pendidikan itu ada istilah yang namanya virtual laboratory, ini bisa.
ya, virtual laboratory. Sebenarnya istilah aja kan ini kan ya. Kalau di pendidikan disebutnya virtual lab, kalau kami di IT ya cuman space aja lah ini. Kita punya space, kita jalan. Gitu. Hanya istilah aja. Nah, untuk desain, anak-anak desain ini ya sebenarnya teman-teman itu bisa pakai space ini untuk memamerkan karya digital teman-teman. Misalnya Anda punya aset digital dua dimensi yang berupa painting, atau Anda punya aset digital tiga dimensi, manfaatkan metaverse ini untuk memamerkan itu. Jadi ibaratnya Anda buka space galeri online gitu kan, yang di situ ada tiga dimensinya, orang-orang bisa masuk situ dan kalian bisa mempresentasikan apa 3D-nya Anda. Nah, itu menarik banget daripada pameran yang secara apa, kalau asetnya tiga dimensi ya, kalau asetnya itu berupa real real bisa aja sih, tapi kan tergantung selera kalau itu ya. Tapi kalau untuk desain itu bisa pendekatannya dari situ. Jadi ya daripada kalian ngadain pameran yang secara fisik, virtual aja bisa. Nanti tinggal undang kan siapa dosennya untuk jadi penilai atau orang-orang jadi penilai. Oke, kalau untuk informatika, IT, itu ngapain sih? Bisa ngembangin environment digitalnya. Tadi space-nya. Space-nya itu bisa dikembangin. Nggak cuma itu aja. Digital world-nya bisa dikembangin. Sama ranahnya bisa dikembangin sama game. Sorry, saya ada satu lagi yang kekurangan. Kalian bisa ngembangin AI-nya tadi. AI untuk apa chatbot-nya. Nah, itu menarik. Oke, kalau untuk di pariwisata bisa dikembangkan saat ini sudah mulai ya. Sebenarnya kalau peralihan pemerintah ini saya kurang tahu lagi ya nanti dari Kementerian kreatif ya itu kayak gimana karena ini undernya kreatif ya gitu lebih cocok kalau Kementerian Riset masih condong tapi lebih ke riset tapi kalau ini kalau menurut saya ini akan lebih cocok ke kementeriannya Kementerian Kreatif ya karena ini produk kreatif gitu ya ya kalau sebelum pemerintahan sebelum ini gencar banget tapi untuk yang sekarang saya masih belum lihat gimana arahnya karena mungkin masih peralihan ya jatuhnya. Tapi pariwisata kayak gini, ini sangat bisa dikembangkan. Nah, kalau untuk organisasi, kalau perusahaan itu kayak apa? Untuk tempat meeting, nah, itu keren banget. Itu pernah saya coba, saya sama Pak Ade sih nyoba meeting yuk pakai apa space, boleh. Nah, itu lucu sih, ya lucu-lucuan sih jadinya sih. Bukannya meeting, malah kita jadinya ngobrol sih pas waktu awal-awal. Oh, ternyata ini bisa dipakai. Oke, nah sebelum saya tutup, saya akan demo sedikit tentang Galeri Prodi TI untuk Metaverse itu sendiri apa. Jadi sebenarnya layanan untuk membangun Metaverse itu ada banyak ya. Ada spasial, ada the space gitu ya. Dan ada banyak sekali layanan. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak punya apa ilmu di dalam pengembangan metaverse dari sisi teknikal, Anda bisa pakai layanan-layanan. Nah, ini yang kami pakai sebenarnya untuk di Prodi. Silakan aja bisa dicoba ya nanti ini bisa di copy paste. Nanti saya kasih di linknya juga di apa di grup juga mungkin siapa tahu ada yang mau coba boleh silakan. Ini saya cuman ngasih ininya aja ya gambarannya aja. Jadi kurang lebih ini pas kami pakai spasial, kami di Prodi Teknik Informatika tuh ada spasial, di situ ada segala informasi tentang prodi ya. Nah, nih yang saya maksud jadi 3D asset untuk yang teman-teman yang anak desain itu bisa kalian pamerkan di sini. Jadi orang tinggal akan melihat apa sih asetnya Anda. Nah, kalau ini ya gambar ya, ini berupa gambar. Maaf, nggak terlalu lihat, agak lama ini. Tapi kalau diklik harusnya gambarnya tadi muncul. Nah, ini bisa berupa video untuk memperkenalkan gambar bisa memperkenalkan ini gambar dosen-dosen ini saya nih ya belum diupdate lalu bisa dimasukkan dalam bentuk galeri poster-poster tentang apa yang jadi oke maaf ya internet tadi ada bermasalah secara teknis dari saya kayaknya karena mungkin tadi hujan ya jadinya apa internet agak terkendala oke saya sambung lagi ya tadi ya saya share screen lagi ini tinggal sedikit lagi kok. Jadi ini mungkin saya ulang lagi ya. Jadi di prodi kami ini kami punya yang namanya space ya, gitu ya seperti ini. Nanti saya coba akan share di grup ya atau enggak nanti di message juga seperti ini. Eh jatuhnya wah dia nge-refresh ya. Bentar.
Mungkin saya ada kendala sama internet ya. Nanti saya kasih aja ya linknya buat teman-teman bisa coba ya. Tapi intinya adalah dari berbagai macam apa? Saya stop share dulu deh. Dari berbagai macam bentuknya yang tadi, nanti saya kasih share link daripada metaverse yang ada di Prodi TI, jadi teman-teman bisa lihat. Itu sebenarnya bisa dibuat seperti itu. Nah, tadi yang saya nggak sempat bisa nge-share karena ada sedikit problem ya dari koneksi saya, itu mungkin Pak Ade yang bisa nge-share. Ah, Pak Ade bisa nge-share. Nah, itu dia. Pak Ade bisa nge-share. Nah, ini kurang lebihnya yang ada di sini. Pak Ade bisa masuk ke ini nggak? Ke mana? Ke 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 ruangan yang ada di space, coba ke kiri, no no no, bukan ke yang sebelah kiri yang bulat-bulatan itu ada space tuh, tapi itu ruangan saya, bukan bukan ke balik-balik balik-balik, tapi bukan yang itu ruangan saya, yang satu lagi yang bulatan space, bisa nggak? Nah itu arah lorong lagi. Nah use portal, nah itu portal. Tapi yang portalnya jangan yang itu. Itu kan kalau ke web itu yang sana tuh, yang di apa? Yang di dekat lorong situ, yang di lorong dekat apa ya itu? Lagi. Nah ya itu. Nah, nah itu ada dua ruangan, ada dua dua portal. Yang satu portal untuk auditorium. Jadi kalau kita lagi ada kuliah umum bisa dilakukan itu. Yang sebelahnya itu adalah portal untuk meeting prodi. Nah itu mau dicoba boleh Pak Ade salah satu deh masuk. Ini pengenalan aja ya, pengenalan aja sedikit aja. Nah, ini ruangan yang kita pakai untuk meeting. Jadi nanti ibaratnya katakanlah kami di prodi gitu ada 6 dosen gitu kan ya diundang meeting di tanggal sekian masuk ke space. Ya udah nanti meetingnya kita secara virtual. Maksudnya ini kan memberikan alternatif sense daripada kita zoom kayak gini. Kita pengen suatu alternatif yang baru kita bisa meeting pakai ini. Atau tadi pengajarannya secara virtual itu tadi bisa pakai ruangan yang satunya lagi. Tadi bisa ke ruangan yang satunya lagi itu dengan masuk ke akses ke sphere yang itu. Nah, ini yang dimaksud dengan blockchain itu seperti itu ya, teman-teman apa rekan-rekan. Jadi saling terkonek gitu antara satu ruang dengan ruang yang lain. Nah, gitu. Ya, ini kita masuk ke ruang teknik informatika gitu. Tadi kita masuk ke ruang yang lain gitu. Tapi intinya kita ada di dalam satu server yaitu adalah server prodi gitu ya. Yang tadi pada yang satu lagi yang auditorium bukan yang itu, yaitu web. Itu menyambungnya ke web kalau itu. Bukan. Yang tadi sebelahnya yang tadi. Nah, yang itu. Itu. Satu lagi ya ini sebelum kita terakhir. Saya cuma mau ngedemokan satu aja. Nah, ya. Jadi bayangkan peserta yang diundang ada banyak, ya ada 70 atau 50 gitu ya, tergantung dengan kapasitas server yang kita miliki. Dan kita di sini nanti yang sebagai pembicara akan memaparkan dan itu nanti di layar akan ada muncul apa ininya kita, apa presentasinya kita. Nah, jadi ini sebagai alternatif yang bisa kita lakukan tadi replikasi pengajaran mungkin yang adanya tadi di dunia real menjadi dunia. Jadi ini hal yang menarik sebenarnya yang bisa kita coba kembangkan sebenarnya dan implementasikan di keseharian kita. Khusus ya bagi kita yang pengen sesuatu hal yang baru atau sesuatu yang inovasi yang lebih baik gitu kan ya. Ketimbang yang sudah biasa kita laksanakan kayak misalnya seperti ini alternatif lah sempilinnya satu pertemuan atau dua pertemuan gitu kan untuk dalam pengajaran atau dalam presentasi hal yang seperti ini saya rasa sih menarik ya. Oke, jadi kurang lebihnya itu yang bisa saya share untuk apa materi kita di pagi hari ini. Cukup lumayan ya, tadi maunya 20-30 menit, kita 14 ya. Karena ternyata materinya cukup lumayan panjang. Kalau untuk tadi, untuk link metaverse-nya saya akan share aja dulu ya di apa kolom komentar. Nanti teman-teman bisa akses di situ. Ya, saya chat di sini. Sebentar, saya coba sini dulu.
dulu. Oke. Oke, jadi kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih atas atensinya kepada seluruh peserta. Eh, saya tutup sesi presentasi. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Ade. Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Budi eh, dari yang di ya ini memberikan kita gambaran ya bahwa apa namanya perkembangan ke depan ya kita mempunyai alternatif ya untuk menggunakan ya salah satunya metaverse ya. Jadi apa namanya dengan teknologi yang ada ini ya salah satunya memberikan ya semangat untuk eksplorasi terus juga belajar ya mungkin monoton yang selama ini face to face apa namanya secara langsung udah kita ketemunya di metaverse saja ya. Jadi itu yang kita mencoba memberikan gambaran ya. Untuk sesi tanya jawab ya, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin menanyakan langsung kepada pemateri. Mungkin kalau untuk tanya jawab bisa via ini ya, bisa via chat. Kalau misalnya apa tidak berkenan untuk langsung voice, saya diketikkan chat saja, lalu nanti saya langsung jawab ya kali ya. Ya baik, ini ada pertanyaan dari Ibnu ya, mudah-mudahan benar ya. Soal metaverse, bagaimana memastikan privasi dan keamanan data kita mengingat adanya resiko penyalahgunaan informasi. Ya, silakan Pak Budi. Pertanyaan pertama. Oke, baik. Ini ya menarik ya pertanyaan dari Ibnu ya. Jadi di sini kalau saya pahami bagaimana kita dapat memastikan privasi dan keamanan data kita mengingat adanya risiko penyalahgunaan informasi. Oke, ini tergantung lagi kita mau bagaimana sudut pandangnya. Nah, yang saya yakini bahwa yang disebut dengan metaverse, kalau tadi kita lihat dari dunia spasial yang tadi dari Prodi sendiri itu, kalau dari privasi dan keamanan pasti terjaga gitu ya karena jatuhnya kita ikut di dalam server yang apa dimiliki oleh third parties. Cuman yang kita harus pahami bahwa apapun jenis teknologi yang kita pakai, kita harus bisa menyadari bahwa segala informasi yang kita miliki itu harus kita pilah gitu ya. Jadi pemilihan yang pertama kali untuk menjaga keamanan itu dari sisi kita. Kalau dari sisi teknologinya tidak ada masalah ya karena yang disebut dengan privacy dan data itu pasti terjaga dengan baik ya apalagi kalau kita tidak memakai layanan yang sifatnya free gitu ya makanya teman-teman semua di sini harus saya menyarankan hati-hatilah Anda ketika memilah menggunakan layanan-layanan yang ada di internet. Satu-satunya cara untuk bagaimana privasi data itu bisa terjamin itu adalah dari sisi kita. Build your own awareness terlebih dahulu. Jaga kalau pilih-pilih informasi mana yang apa bisa Anda share dan Anda tidak share. Dan saya tadi ada beberapa informasi di prodi khususnya dengan dosen-dosennya yang ada di situ informasinya adalah informasi yang sifatnya umum tapi informasi yang pribadi kayak tanggal lahir dan lain-lain itu tidak. Nah, baik lagi itu berhubungan dengan privacy. Nah, soal bagaimana keamanannya kembali lagi ke terpatisnya yang menyelenggarakan layanan. Ya, kalau dalam hal itu balik lagi carilah lihatlah dan carilah saya ya ini yang bisa dilakukan ya. Carilah beberapa layanan yang memang trusted. Itu bisa dilihat dari mana banyak sih caranya ya. Kalau orang IT kita bisa lihat dari sisi layanan daripada servernya tersebut. Apakah ini trusted server atau tidak? Ya. Kalau tidak trusted ya jangan lakukan. Gitu ya. Nah itu kurang lebihnya untuk menjawab Mas Ibnu ya soal metaverse. Karena ya dibalik lagi yang disebut dengan keamanan itu tergantung kita sih sebenarnya ya sebagai user. Karena breach keamanan yang paling utama itu sebenarnya rata-rata itu adalah terjadi dari kita secara pribadi. Kalau secara teknologinya sebenarnya sudah cukup mumpuni karena jatuhnya kan gini. Layernya adalah metaverse ini pasti pakai hosting, gitu kan ya. Hosting punya keamanannya sendiri. Jadi si katakanlah pakai spasial punya hosting yang menjaga dari sisi data breach-nya itu dari hostingnya.
Kalau si spasialnya yang tadi layanan itu dia lebih fokus ke pada layanan daripada dunia metaverse. Ya, kalau kita berbicara security, kita lihat security yang daripada hosting daripada webnya. Itu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab daripada persoalan daripada si metaverse itu sendiri. Ya, dari sisi privacy dan keamanan data. Balik lagi, saran saya sih kalau untuk dari sisi keamanan kita harus aware daripada diri kita sendiri dulu. Karena breaching keamanan tidak ada sistem yang 100% aman ya. Kita harus bisa meminimalisir celah-celah tersebut. Ya, pasti ada kok celah-celah tapi kita bisa meminimalisir. Ya, gitu Pak Ade. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Budi dari Saiful Ramadan. Ya. Metaverse menawarkan kemungkinan untuk mengalami hal-hal yang tidak mungkin di dunia nyata. Bagaimana kita menjaga keseimbangan antara eksplorasi potensi positif metaverse dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan? Oke, baik Pak Syaiful ya. Mungkin Mas atau Pak Syaiful yang bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya seperti ini ya. Kalau dari sudut pandang saya, ini seperti ibarat pisau gitu ya. Pisau itu bisa kita gunakan untuk hal yang positif. Ibaratnya kita bisa gunakan untuk memasak, kita bisa untuk menggunakan untuk memotong apa kayu gitu kan ya. Tapi juga bisa digunakan untuk hal-hal kejahatan juga. Itu ideologinya seperti itu sebenarnya jatuhnya. Makanya yang paling terpenting dalam penggunaan semua teknologi, nggak cuma ini aja, pasti ada pro kontra. Ada pasti. Ya, setiap perkembangan teknologi ada. AI pun juga ada kan. Ada yang bilang bahwa anti AI, ada yang bilang AI itu cukup membantu kok. Gitu, sudut pandangnya saya pengen kembalikan seperti itu. Kembali lagi itu tergantung bagaimana kita bisa mempengaruhi kalau di sini mungkin siswa ya jadinya ya siswa-siswa untuk supaya tahu batasan-batasan itu sampai di mana. Sehingga kita sebagai pengajar katakanlah itu kita harus tahu dulu nih barangnya. Gitu ya. Ini metaverse itu tadi yang disebut positifnya apa, negatifnya itu kita harus tahu terlebih dahulu. Gitu ya. Dan kita harus experience itu terlebih dahulu sebelum kita bisa ngasih tahu batasan apa saja sih yang boleh dilakukan kepada siswa-siswa kita sama batasan apa yang positifnya itu seperti apa dan negatifnya itu apa sih itu satu. Nah yang kedua adalah memang kalau yang saya observasi itu biasanya kalau teknologi seperti ini di awal-awal itu akan cenderung adiktif ya nah itu makanya perlu banyak penelitian-penelitian yang lebih lanjut tentang hal-hal seperti itu makanya saya tadi pasti pas nyinggung pendidikan itu sebenarnya ranah-ranah di pendidikan itu menarik yang bisa dilakukan penelitian di situ untuk melihat seberapa sih sebenarnya adiktif teknologi ini terhadap siswa-siswa. Nah itu sebenarnya ranah bersama yang bisa kita eksplor. Tapi untuk menjaga keseimbangan saya setuju karena jatuhnya tadi bagian dari adiktif dan tidak ya. Karena mungkin secara eksplorasi nanti akan ada beberapa masa yang adiktif ya. Biasa itu terjadi di dalam teknologi yang baru tapi biasanya masa-masa adaptif itu nanti akan berkurang. Tapi ini balik lagi ini bisa dibantah. Perlu banyak kajian dan perlu banyak riset-riset untuk yang mengarah ke sana. Sebenarnya riset-riset di bagian observasi bagaimana tingkat siswa yang pakai teknologi ini dan seberapa mereka bosan, seberapa mereka merasa tidak seimbang atau tidak atau seimbang itu sudah ada beberapa penelitian tapi di luar ya saya pernah baca beberapa paper riset itu di luar negeri yang membahas tentang bagaimana tingkat neosis itu apa ya ketidakseimbangan siswa itu menggunakan VR gitu kan ya tapi itu bisa dibilang sampelnya sampel orang luar bagaimana yang di kita nah itu masih menjadi pertanyaan ya itu jadi PR-nya kita sih ya gitu Pak Ade semoga Ya. bisa menjawab ya. Baik, kemudian pertanyaan dari Rahmat Adi Saputra. Di sini dia ingin bertanya terkait metaverse. Bukannya lebih efektif kalau rapat offline, sedangkan online belum tentu semuanya bisa terkait kendala jaringan ataupun hal yang lain. Nah, oke. Okay. Jadi untuk Rahmat Adi Saputra ya, ini saya kenal namanya karena ini mahasiswa kita. Oke, okay, kalau untuk efektif dan tidak efektif itu tergantung. Ya, tergantung. Kalau kita mencari itu efektivitas, mungkin metaverse ini bukanlah sesuatu hal yang menarik
untuk kalau kita berbicara dengan efektivitas ya. Tapi kalau kita mencari nilai yang lebih atau mencari sesuatu yang lebih dan sesuatu yang tidak monoton, ini bisa menjadi hal yang menarik daripada hal yang konvensional, gitu ya. Kalau yang konvensional ya tadi, kalau kita bicara efektif ya memang lebih efektif seperti itu. Tapi kalau kita mencari sesuatu yang inovatif, mencari sesuatu yang lebih menarik, yang tadinya kita biasa nih kayak gini meeting Zoom, lama-lama bosen loh kayak gini juga, gitu kan ya. Nah itu bisa kita coba cari. Makanya saya butuh satu penelitian yang tambahan gitu ya menurut saya yang mempelajari bahwa seberapa sih efektif sih sebenarnya pertemuan-pertemuan dengan Zoom katakanlah pakai metaverse gitu kan ya contohnya seperti itu apakah cukup satu kali aja kah dalam sebulan kah gitu kan atau dalam beberapa waktu mungkin katakanlah selama ini kita meetingnya lewat Zoom dalam sebulan 5 kali atau satu kali kita tempatin deh nah, itu kan bisa menjadi beberapa penelitian yang bisa dikaji gitu ya Rahmat Haji Syahputra. Oke Pak Ade. Baik, untuk pertanyaan terakhir sepertinya ini dari Mivia Gusman. Ingin bertanya apakah metaverse bisa dipakai di bidang perdagangan, keuangan atau akuntansi dan perbankan? Gimana keamanan datanya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Via atau Via gitu ya. Sebenarnya kalau untuk perihal akuntansi mungkin lebih tepatnya teknologinya ini lebih kepakai blockchain ya gitu ya. Mungkin kalau familiar itu dengan apa ya kripto dan lain-lain itu lebih cocok sebenarnya ya. Tapi gini, metaverse apakah bisa dipakai untuk bagian kalau kita bilangnya transaksi online itu bisa dilakukan. Jadi untuk jual beli itu bisa dilakukan karena jatuhnya dia hanya gini metaverse itu sebenarnya dipakai untuk katakanlah gini kita punya produk gitu kan ya jatuhnya kita nggak bisa ketemu sama orang atau klien kita gitu kan kita ingin memperkenalkan kayak contohnya kita mau jualan perahu gitu ya atau kapal yang gede gitu kan ya kan nggak mungkin kita kita bawa kapalnya perahunya ke orang tersebut ya nah kita bisa tampilkan kapal perahunya itu di ruangan digital tersebut lalu si customer-nya itu bisa masuk ke dalam ruangan kita, lalu di situ dia akan melihat kita sebagai sales-nya mungkin kita bisa menjelaskan tentang product knowledge-nya daripada produknya tersebut. Jadi kalau misalnya dia deal, nah dari deal itu kita bisa melaksanakan transaksi. Nah, transaksinya bukan dengan menggunakan yang ada di metaverse-nya itu, tapi nanti transaksinya tetap menggunakan transaksi yang ada di perbankan ya macam-macam lah transaksinya bisa dilakukan lewat lewat digital banking dan lain-lain begitu. Tapi kalau metaverse yang sebagai sebagai tempat transaksi digitalnya tidak bisa dilakukan itu karena keamanannya menjadi hal yang masih belum bisa di apa di apa ditanggung jawabkan. Tapi karena platformnya juga belum ada. Paling yang sering saya lihat itu untuk metaverse, platform metaverse itu mereka pakai kripto. Kripto pun itu udah layanan yang berbeda kan ya. Udah layanan yang berbeda. Sudah bukan di dalam metaverse. Kalau untuk transaksinya sih sebenarnya standar lah transaksi yang kita bisa lakukan di perbankan pakai kris pakai digital, pakai transfer, e-banking, hal-hal. Tapi itu di luar daripada metaverse. Metaverse digunakan hanya sebagai pengenalan daripada produk yang kita miliki. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa menjawab ya, Bu Mevia atau Pak Mevia Gusman. Jadi ibaratnya metaverse ini dipakai sebagai pengenalan pada produk. Ya, tergantung Terima kita kasih, mau. Prof. Ya, sama-sama. Baik, sepertinya eh, sudah apa namanya memasuki waktu jam 10. Jadi jika mungkin dari teman-teman ada nanti yang ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan topik hari ini, bisa apa namanya di posting ya atau di chat WhatsApp ya, bisa dilanjutkan di sana. Eh, untuk apa namanya link ya absensi hari ini sudah saya berikan ya di kolom chat, jadi bisa langsung diisi ya untuk kehadirannya. Terkait dengan sertifikat ya nanti kami akan mengirimkan sesuai dengan email ya yang telah diisikan pada
form kehadiran pada hari ini. Jadi mohon diperhatikan ya dalam penulisannya. Jangan sampai nanti ada terjadi kesalahan. Dan jangan Mungkin tambahan lagi Pak Ade, untuk ya yang silakan boleh. sertifikat mungkin nanti untuk yang di grup jangan di leave dulu ya, jangan leave dulu. Nanti sertifikat juga akan dibagi lewat grup. Nanti ada link yang akan Google Drive yang akan ada di situ semua. Jadi nanti kalau misalnya mau leave setelah sertifikat itu dibagikan di link. Ya, Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin dari kami itu ya apa namanya materi ya yang dapat diberikan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang yang menyempatkan apa dirinya untuk dapat hadir pada webinar pagi ini. Insya Allah nanti akan ada beberapa acara lagi ya yang nantinya akan kita adakan ya terkait dengan rangkaian Dias Natalis ini. Jadi mohon menunggu saja ya info-infonya yang akan kita publish di Instagram ya Prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga teman-teman yang hadir pada hari ini selalu sehat selalu ya. Sampai bertemu pada kesempatan lainnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.